Sedangkan kalau kerja itu kita memegang tanggung jawab penuh. Jadi kita bertanggung jawab penuh pada sebuah divisi yang kita kerjakan. Misalnya kalau di sebuah kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Puma, welcome to School Podcast SMK Gardika. Nah, kali ini kita membawakan tema tentang pengalaman siswi SMK Gama. Jadi di sini aku nggak sendirian, aku bersama kakak kelas. Jadi boleh perkenalkan ke Sobat Puma. Halo, perkenalkan nama aku Putri Nur Amelia dari kelas 12 OTKP. Jadi untuk siswa-siswi kelas 10 SMK Gama kan belum ada bayangan penuh nih tentang magang. Apa sih tujuan dari magang itu? Kalau boleh tahu kakak? Tujuan dari magang itu kalau menurut aku sendiri sih itu memperoleh pengalaman untuk menambah teman juga, karena kan di tempat magang itu bukan hanya sekolah kita aja ya, ada dari sekolah lain juga. Terus juga menurut aku untuk menambah keahlian, karena di tempat magang itu nggak hanya fokus pada satu jurusan, tapi ada juga beberapa jurusan lain yang mungkin tergabung dalam satu tempat magang. Jadi bisa menambah keahlian kita yang kita sebelumnya nggak bisa, jadi bisa karena belajar di tempat magang. Oke. Nah, kita lanjut nih ke sesi tanya beberapa pertanyaan dari aku. Nah, kakak tahu nggak tempat perusahaan PKL dari mana? Yang kakak? Tempat magang itu aku tahu karena itu dekat rumahku ya, jadi kayaknya tahu dari karena itu lingkungan dekat rumah, jadi ya tahu aja. Oke. Gimana sih rasanya magang tuh? Gitu nih. Rasanya seru, rame, tapi kadang juga capek, terus kayak bikin kesel, bermacam-macam sih, karena kan setiap harinya kan beda-beda orang yang dijumpai ya, jadi berbagai rasa itu dirasain, tapi lebih banyak ke serunya sih karena banyak dapat pengalaman. Kalau misalnya nih ada kerjaan yang nggak bisa dikerjain di tempat magang itu bakal gimana? Apakah ada marahan dari atasannya kah atau gimana? Enggak sih, mungkin mereka bakal mengarahkan untuk ke yang lebih baik aja, kayak diarahkan gimana baiknya. Hal apa yang didapat di tempat magang? Ilmu, habis itu pengalaman sih yang paling penting, karena aku magang cukup lama ya, 1 tahun. 1 tahun? Iya, 1 tahun. Nah, dari aku sendiri tuh ada bayangan kayak bisa jelasin nggak perbedaan antara magang sama kerja? Mungkin kalau magang itu kan kita hanya membantu ya. Kalau magang itu kita jadi yang mensupport bagian apa yang kita kerjakan. Sedangkan kalau kerja itu kita memegang tanggung jawab penuh. Jadi kita bertanggung jawab penuh pada sebuah divisi yang kita kerjakan. Misalnya kalau di sebuah kantor. Oke, berarti magang itu jelas nggak sama kerja kan? Ya, kalau menurutku sendiri itu sangat beda. Biar ada gambaran nih buat anak SMP gitu yang nanti mau masuk SMK gitu. Apa sih itu magang kan? Magang itu pasti kita lewati lah sebagai anak SMK gitu. Nah, biasanya bisa dijelasin mulai kapan gitu magang itu? Mulai dari kelas berapa gitu? Kalau magang sendiri untuk sekolah kita kan dari kelas 11 ya, dari semester 1 mungkin untuk yang di bawah kelas 12 ini. Kalau yang angkatan aku kemarin semester 2 dari bulan Januari sampai bulan Juni. Januari sampai bulan Juni. Iya. Kakak sendiri dari jurusan Perkantoran. kantoran. Nah, jadi di tempat magang itu kita ada keseruan atau ada kegiatan selain dari luar magang itu adalah? Kalau di tempatku ada, kemarin itu kebetulan habis ada lomba tingkat nasional, jadi menghias tempat magang ya, karena aku magang di kelurahan. Jadi, Kelurahan? Iya, Kelurahan Gunung Manggis, jadi itu menghias. Habis itu kemarin juga ada sempat kegiatan 17 Agustus. Kayaknya itu aja deh. Itu aja. Iya. Ada cerita menarik gak pengalaman dari magang gitu? Cerita menariknya banyak sih, apalagi kalau aku kan ditempatkan di bagian pelayanan ya, jadi berbagai macam orang kutemui. Oke. Jadi kayak banyak cerita menariknya karena ada beberapa problem yang dialami. Oke, ada cerita lucu kah atau apa yang menarik tadi tuh?
Kalau lucu kayaknya enggak sih, tapi kayak lebih ke problem masalah yang menurutku itu berimbas banget ke anak magang. Karena dari masalah itu, terus mereka masyarakat itu jadi merendahkan anak magang karena mereka menganggap anak magang itu hanya kayak sebuah apa ya? Kayak mereka cuman anak magang biasa gitu loh, nggak ngerti apa-apa gitu. Keuntungan dari kita selama magang itu apa buat masa depan setelah lulus SMK gitu? Keuntungannya mungkin kalian jadi tahu ya gimana rasanya terjun langsung ke dunia kerja. Itu menurutku sebuah gambaran dunia kerja. Jadi kayak maksudnya kerjanya nanti tuh gini, misalnya kamu mengambil jurusan yang ini, jadi kayak ada sedikit gambaran. Jadi pas kamu nanti terjun ke dunia kerja tuh kamu nggak terlalu kaget tuh gimana kondisi nanti pas kerja di bagian yang kamu ambil. Perkantoran itu tugasnya cuma melayani aja lah? Enggak, perkantoran itu banyak tugasnya. Kita bisa membuat surat, mengelola surat, mengarsip surat, jadi administrasi, bagian pelayanan, banyak sih, kayak hampir mencakup semua di bagian perkantoran. Oke, nah ini aku ada sesuatu supaya gambaran buat seseorang nih. Aku penasaran juga. Apa sih, misalnya dari kakak kan jurusan perkantoran, apa sih yang bisa kakak kasih tahu biar orang yang mau masuk perkantoran itu benar-benar sesuai minat dan bakat dia? Jadi kayak gimana gambaran buat orang yang misalnya penasaran sama jurusan perkantoran gitu. Minat bakat dia tuh harus kayak gimana, menulis kah atau senang apa public speakingnya bagus kah atau gimana? Menurut aku kalau mau masuk perkantoran itu harus paling basic aja, kalian harus bisa laptop atau komputer ya, karena kan zaman sekarang harus serba bisa komputer, apa-apa pakai komputer, pakai laptop. Jadi menurut aku yang basic banget kalian harus bisa menguasai tentang komputer, paling enggak tuh satu aplikasi kayak Microsoft Word gitu, karena kan membuat surat itu menggunakan aplikasi itu. Jadi kayak kalau kalian mau masuk perkantoran paling basic itu sih. Sama lebih kayak percaya diri, karena perkantoran itu menurut aku ketemu banyak orang ya. Jadi kalau kalian gak percaya diri itu bakal menyusahkan kalian nantinya untuk terjun ke dunia kerja, atau nanti pas magang kalian akan susah juga untuk berbaur di sananya nanti, karena itu kan sebuah lingkungan baru. Oh, itu jadi tadi pengalaman yang dibagikan dan penjelasan juga tentang magang nih dari sudut pandang magang siswi jurusan perkantoran. Iya, perkantoran. Nah, mungkin nanti ada episode selanjutnya buat sudut pandang tentang siswa atau siswi yang di jurusan lain, karena SMK Gama ini sekarang punya 3 jurusan. Multimedia atau DKP nama lainnya, terus perkantoran sama TKJ yang masih ada sampai sekarang. Nah, mungkin nanti akan ada episode selanjutnya tentang sudut pandang jurusan lain dan pengalaman magangnya gimana gitu. Itu aja kira-kira pertanyaan yang mau aku sampaikan. Mungkin ada pesan buat Sobat Puma? Pesannya kalian kalau misalnya mau di tempat magang itu harus saling menghargai dan menghormati aja sih, karena percuma kalian kalau punya ilmu yang banyak tapi kalian nggak saling menghargai atau menghormati, karena itulah tahta tertinggi itu menghargai dan menghormati. Oke, adab lah ya. Iya, adabnya paling tinggi. Baik, tidak terasa sudah di penghujung acara. Nah, terima kasih untuk Kakak Putri yang sudah mau berhadir serta membagikan pengalaman dan pengetahuannya serta cerita-ceritanya tentang magang tuh. Nah, jadi sampai di sini aja. Aku, Kak Putri dan tim podcast Gardika pamit undur diri. Bye.